Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka menghadiri kegiatan Siap Skripsi 2025. Yang kami hormati, dosen pemateri perwakilan dari KPK Farmasi Klinis Ibu Apoteker Dinda Monika Nusantara Ratri, Sarjana Farmasi Magister Farmasi Klinis. Yang saya kasihi pemateri mahasiswa Kak Amajanti Daniswara, panitia penyelenggara acara dan peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Siap Skripsi 2025 Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah berkenan menghadiri acara hari ini. Perkenalkan, saya Diva Maharani Pramono selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara Siap Skripsi 2025. Berikut akan saya paparkan rangkaian acara Siap Skripsi 2025 Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, yakni yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Airlangga, ketiga pemaparan materi dan tanya jawab oleh dosen, keempat pemaparan materi dan tanya jawab oleh mahasiswa, dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum memulai acara pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Baik, untuk rangkaian acara selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dengan posisi siap dan duduk sempurna. Dilanjut himne Airlangga dengan mengepalkan tangan di dada sebelah kiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi panggung hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Timur Jawa Nipah, maka engkau bertata, Satria Airlangga, Kusuma Negara.
Sebelum memasuki acara inti, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, hadirin dimohon untuk mengisi link presensi yang tertera di kolom komentar. Hadirin diharapkan menyalakan kamera dan mematikan mikrofon kecuali telah dipersilahkan oleh panitia atau moderator. Hadirin diharapkan untuk mengganti nama tampilan akun Zoom dengan format peserta underscore nama lengkap, serta menggunakan virtual background sesuai ketentuan yang telah diberikan panitia. Hadirin diharapkan dapat mengikuti jalannya acara pada pagi hari ini dengan saksama. Terima kasih atas perhatiannya. Memasuki acara yang telah kita nantikan bersama, yaitu pemaparan materi oleh Ibu Apoteker Dinda Monika Nusantara Ratri, Sarjana Farmasi Magister Farmasi Klinis, selaku perwakilan dosen KBK Farmasi Klinis mengenai informasi seputar skripsi. Baik, kegiatan ini akan dipandu oleh Karisma Sekar selaku moderator. Langsung saja saya persilakan kepada moderator untuk dapat mengambil alih kegiatan ini. Baik, terima kasih Diva atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Risma Sekaramani, akrab dipanggil Risma, dan pada pagi hari ini saya sebagai moderator membantu untuk berjalannya acara ini. Nah, di minggu pagi yang cerah ini dan tentunya dalam kondisi yang berpuasa, saya harap teman-teman di sini semua tetap semangat dan harus semangat untuk menjalani karena di Siap Skripsi ini tentunya menjadi wadah untuk tahu lebih dalam gimana sih skripsi tentunya di Departemen Farmasi Praktis KBK Farmasi Klinis. Dan tentunya ini sebagai kesempatan teman-teman untuk bertanya kepada Ibu Dinda selaku pemateri hari ini dan juga ada pemateri mahasiswa yaitu Kak Danis. Namun sebelum itu saya mau cek ombak dulu nih. Mungkin ada teman-teman yang dari angkatan 2022, 2023 ataupun 2024 boleh ramaikan di comment sectionnya. Saya ingin tahu nih seberapa besar antusias teman-teman semuanya pada pagi hari ini. Oke, baik. Sepertinya ini masih pagi ya, masih mungkin ada yang masih ngantuk, mungkin masih ada yang kurang seger nih. Sekarang sudah saatnya kita semangat lagi karena sebentar lagi akan dimulai materinya. Dan tentunya harapan kami teman-teman dapat menyimak dengan baik materi yang akan dipaparkan. Tapi sebelum itu saya izin untuk menyapa dulu pemateri-pemateri kita yang luar biasa pada pagi hari ini, yaitu ada Ibu Apoteker Dinda Monika Nusantara Ratri, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi Klinis. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Halo, selamat pagi. Suaranya cukup terdengar, Mbak Risma? Terdengar Ibu. Oke, cukup keras Baik, nggak ya? cukup, cukup, cukup keras. Oke. Baik, terima Alhamdulillah kasih. baik. Semoga teman-teman di sini juga boleh santai, namun nanti bisa harapannya bisa menambah wawasan ya, biar eh, biar tahulah gambaran skripsi di KBK Farmasi Klinik itu ada apa aja gitu. Baik, terima kasih Bu atas kesediaan waktunya. Selanjutnya, saya ingin menyapa juga pemateri mahasiswa kita pada pagi hari ini, yaitu Kak Danis. Selamat pagi Kak Danis, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Risma, Alhamdulillah baik. Pagi Bu Dinda. Jadi Mbak Alhamdulillah. Denis. Baik, karena pemateri kita juga udah siap nih, maka tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke sesi pemateri yang pertama oleh Ibu Apoteker Dinda Monika Nusantara Ratri, Sarjana Farmasi Magister Farmasi Klinis. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Semoga teman-teman di sini sehat. Ini sudah berarti kita memasuki minggu pertama ya. Oke.
Oke, kita tidak terasa sudah memasuki 1 minggu ya, insya Allah 1 minggu puasa. Semoga teman-teman di sini sehat. Dan juga kalau kita lihat bahwa 1 minggu ini puasa, berarti bentar lagi akan Lebaran gitu ya. Terus ya biasanya kita juga agenda yang di departemen itu biasanya menyiapkan UTS. Selain itu juga ya sudah bersiap untuk bisa membimbing teman-teman untuk yang skripsi proposal atau yang mau ujian ini ya, mau ujian skripsi. Oke. Langsung saja saya share screen untuk materi hari ini. Hmm, Sudah terlihat ya? Jadi di sini ringan saja, saya tidak akan terlalu banyak untuk apa namanya merubah dari materi saya dari tahun ke tahun karena sifatnya adalah memperkenalkan seluruh staf yang ada di KBK Farmasi Klinis. Selain itu juga apa-apa saja topik yang beliau-beliau saat ini geluti di bidang penelitian. Nah, di skripsi KBK Farmasi Klinik itu biasanya akan akan terbagi menjadi 3 kelompok research group. Nah, 3 kelompok research group yang ada itu suara saya terdengar ya? Oke, 3 kelompok research group itu ada biomedical pharmacy and pharmacology, kemudian ada clinical pharmacy and therapeutics, dan biomaterials and translational medicines. Dari tadi kita melihat gambaran itu seseorang sedang melihat suatu pemandangan yang sangat luas ya. Jadi entah itu pegunungan atau luasnya lautan atau samudra. Jadi di situ juga kalau yang kita dapatkan selama di perkuliahan mungkin akan sangat berbeda dengan skripsi karena di skripsi itu adalah mungkin hal-hal baru yang tidak pernah Anda temui atau mungkin hal-hal yang dengan cakupan pengetahuan yang sangat luas sehingga Anda mungkin harus berlatih untuk membaca lagi lebih dalam, lebih luas lagi ya. Seperti itu dan itulah gambaran seorang mahasiswa kalau misalnya masuk pada periode harus menyiapkan tugas akhir. Jadi di periode tugas akhir itu Anda akan berdiri sendiri, mandiri, meskipun ada beberapa teman yang suportif, tetapi pertanggungjawaban akan apa yang Anda tulis, pertanggungjawaban akan bimbingan itu Anda lakukan eh, sendiri ya. Namun sangat membantu apabila memang dalam satu bahasan atau topik itu ada teman yang join sehingga Anda tidak merasa sendiri dan juga bisa saling berkomunikasi dengan yang lain ya seperti itu. Nah, ini adalah gambarannya. Jadi teman-teman skripsi meskipun dalam kondisi sendiri mandiri seperti ini bukan berarti Anda tidak berada dalam naungan atau supervisi dari dosen-dosen di KBK Farmasi Klinis, tentu akan dilakukan pendampingan di KBK Farmasi Klinik ya oleh tim dosen seperti itu. Nah, jadi Anda tidak sebetulnya ada 3 hal yang menentukan ya, ada 3 hal yang menentukan dalam skripsi itu. Yang pertama adalah dari dosennya, ya, dari dosen, kemudian dari pembimbingan, kemudian yang kedua adalah dari ketekunan mahasiswa itu sendiri, ya. Yang ketiga adalah bagaimana seseorang itu bisa resilience pada bidang yang saat ini ditekuninya atau punya ketahanan yang sangat kuat gitu ya. Jadi ini sangat sangat tergantung pada Anda sendiri sebetulnya dari 2 poin yang saya sebutkan. Eh, jadi teman-teman jangan terlalu depend on orang lain atau ya nanti bisa dibantu misalnya seperti itu. Iya, memang ada bantuan tetapi kembali bahwa pada tugas akhir ini ketajaman terkait
daya tangkap Anda membaca dan lain-lain itu ada di diri Anda seperti itu ya. Jadi kalau Anda sudah dihadapkan hal seperti ini, maka yang harus Anda lakukan adalah Anda harus melakukan itu step by step dan Anda harus lakukan, mau tidak mau, suka tidak suka gitu ya. Karena eh, tidak ada sesuatu itu yang kebetulan. Pasti semua on proses. Proses itu bisa dibantu apabila memang ada teman join, kemudian ada dosen yang mensupervisi dengan baik seperti itu. Kemudian ada kemauan Anda sendiri untuk mau menapaki. Kalau tidak step by step itu Anda lakukan, pasti Anda stagnan pada satu lajur atau pada satu jalan. Sehingga eh, kalau ada kesusahan atau kalau ada tidak hanya pada saat kesusahan, tetapi apapun progres yang Anda lakukan, silahkan Anda lakukan proses pembimbingan dan lain-lain sehingga Anda dipastikan bisa menapaki satu demi satu tahapan yang ada di skripsi atau di penulisan tugas akhir. Nah, langsung saja saya perkenalkan terkait staff yang ada di Research Group Biomedical Pharmacy and Pharmacology. Jadi, eh, di tahun kemarin kami resmi kehilangan satu orang dosen, yaitu Bu Parmasinta Putri. Jadi, Bu Parmasinta Putri itu memang lama tinggal di Groningen, Belanda ya, sehingga pada saat di di Fakultas Farmasi diputuskan untuk tidak lagi menjadi dosen, misalnya seperti itu ya. Sehingga untuk di research group ini di biomedis akan ada 3 dosen yang menaungi, yaitu Pak Krismawan, Pak Mahardian, dan juga Bu Tuti Ayanti. Pak Krismawan dan Pak Mardian juga itu memiliki banyak hibah. Ini kebetulan Mbak Danis adalah salah satu bimbingan beliau, sehingga eh, nanti bisa dikonfirmasi juga sama Mbak Danis apakah mengeluarkan biaya untuk penelitiannya. Saya rasa kalau untuk di biomedis itu semua untuk biaya penelitian beliau bisa menanggung ya sistemnya. Nanti akan ada reimburse dan lain-lain, nanti akan diganti oleh beliau semua karena beliau memiliki hibah penelitian yang banyak dan besar ya seperti itu. Eh, dan sifatnya laboratoris. Jadi kalau teman-teman itu sangat suka atau lebih baik saya itu berkecimpung pada sesuatu yang berfokus pada alat atau pada hewan ya. Jadi di sini juga ada preklinis yang dilakukan seperti itu, maka Pak Krismawan dan Pak Mahardian mungkin salah satu jawaban dari dosen pembimbing yang mungkin Anda inginkan. Bu Tuti sama sebetulnya, namun beliau ini karena ada di KBK Farmasi Klinik dan beliau adalah apa namanya praktisi di Himpunan Seminat Sterilitas Indonesia. Jadi beliau juga pada tahun 2023 insya Allah itu memiliki bimbingan yang memang topiknya sedang mengembangkan terkait deterjen, disterilitas, dan lain-lain seperti itu ya. Jadi mengukur apakah memang tingkat kebersihan dan lain-lain itu sudah sangat tepat. Jangan lupa bahwa skop di farmasi tidak hanya terkait obat dan alat kesehatan, tetapi juga terkait bidang sterilitas ini ya. Karena yang belajar terkait steril, mungkin teman-teman di sini semester berapa Mbak Risma kebanyakan? Kebanyakan semester 6, Ibu. Oke, semester 6 ya. Jadi kalau semester 6, insya Allah sudah mendapatkan farmakoterapi 1. Di farmakoterapi 1 salah satunya adalah bukan mata kuliah ya. Di farmakoterapi 1 kita itu membahas pekerjaan farmasi klinis. Salah satunya adalah terkait eh, sediaan steril, ya, pengembangan sediaan steril. Jadi di sediaan steril itu Anda juga dapatkan di mata kuliah tertentu ya, dalam naungan Prosari, Pak Agus dan lain-lain. Nah, steril itu memang hanya diajarkan di farmasi. Jadi domain besar farmasi itu adalah sterilitas, sehingga apabila teman-teman itu sangat tertarik pada dunia sterilitas dan sudah masuk dalam praktek
prakteknya gitu ya, ingin menguji terkait prakteknya, insya Allah bisa bergabung dengan Bu Tuti. Bu Tuti tidak hanya membimbing di skup skup Rumah Sakit UNER saja, tetapi juga di Rumah Sakit Dr. Sutomo karena beliau memiliki banyak relasi di Himpunan Seminar Sterilitas seperti itu. Kemudian kalau untuk farmasi klinik dan terapeutik ya, untuk farmasi klinik dan terapeutik ini juga kami sebetulnya memiliki satu dosen yang sudah menjadi dosen luar biasa seperti itu ya. Ada Pak Didik Hasmono. Kemudian Prof. Suharyono itu juga sekarang fokusnya pada teman-teman pasca sarjana, jadi di S2 dan S3 seperti itu. Jadi di antara Prof. Suharyono, Bu Budi, Bu Yulis, Pak Marno, kemudian ada Bu Weni dan Bu Ica. Bu Ica sudah kembali ya. Jadi Bu Ica ini baru menyelesaikan sekolah S3 dan beliau sudah kembali dan beliau siap untuk membimbing Anda. Kemudian Bu Mareta, Bu Arina, dan saya sendiri. Jadi yang bisa Anda lirik untuk menjadi pembimbing seperti itu, saya tidak menutup kemungkinan di Prof. Suharyono bisa membimbing Anda, namun biasanya kalau di tim KBK Farmasi Klinik itu akan memprioritaskan Prof. Suharyono itu membantu atau menolong mensupervisi teman-teman yang ada di pasca sarjana. Kemudian eh, ada Prof. Budi, jadi Prof. Budi itu bimbingannya banyak ya, jadi tidak hanya S2, S3, tetapi juga S1. Bu Yulis tentu, sangat masyhur ya, kalau Bu Yulis ini yang mendaftar bisa sampai 17 gitu ya, untuk yang mendaftar ke beliau saja gitu. Kemudian Pak Didi ini biasanya kami libatkan dalam perkuliahan dan juga dalam tutorial seperti itu. Jadi beliau masih bergabung di kami, namun memang oleh karena statusnya saat ini, jadi pembimbingan tidak dikonsentrasikan pada beliau. Kemudian Pak Marno tentu, jadi Pak Marno ini eh, punya banyak ini ya, punya banyak keahlian. Jadi di sini nanti Anda akan diajarkan terkait ilmu saraf. Bu Weni juga tentu teman-teman juga sudah tahu kalau di semester 6. Nah, ini kembali saya singgung Bu Zamrotul Iza. Bu Zamrotul Iza kemungkinan besar untuk teman-teman semester 6 belum ber belum pernah terpapar oleh Bu Ica ya, karena Bu Ica ini sebetulnya tim KBK Farmasi Klinik, beliau punya banyak pengalaman di apa namanya di pasien-pasien HIV dan TB. Jadi kemungkinan besar nantinya Anda akan dikembangkan eh, pada praktek di HIV atau di TB. Kemudian Bu Mareta ini juga seperti itu. Bu Mareta sekarang fokusnya adalah terkait antibiotik, jadi Anda juga akan dikembangkan. Untuk detail judul-judulnya nanti akan saya tampilkan setelah saya memperkenalkan semua dosen. Kemudian ada Bu Arina. Kalau Bu Arina, meskipun Bu Mareta dan Bu Arina saat ini dalam studi atau dalam pendidikan, namun Bu Mareta dan Bu Arina sekarang statusnya adalah dosen dengan tugas belajar yang tidak dibebas tugaskan gitu. Jadi dalam artian bahwa beliau masih ada kewajiban untuk membimbing skripsi, kemudian masih ada kewajiban untuk mengajar, meneliti, dan juga melakukan pengmas, sehingga teman-teman juga bisa eh, fokus pada supervisi beliau gitu ya. Kalau Bu Arina ini, eh, beliau nantinya akan digadang sebagai farmasi klinik pediatri, sehingga kemungkinan besar apapun terkait pediatri, entah itu nutrisi, entah itu emergency, dan lain-lain, itu adalah beliau. Kemudian kalau saya sendiri, saya lebih ke sebetulnya kalau dari tahun ke tahun ini saya lebih fokus ke kanker yang sebelumnya saya juga melakukan studi farmakoekonomi seperti Prof. Budi seperti itu ya. Tapi untuk beberapa tahun ini saya fokus ke kanker. Eh, Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah research group biomaterial dan translasional. Jadi di biomaterial dan translasional kami juga
kehilangan satu dosen muda kami yaitu Bu Dewi Warasinta. Jadi Bu Dewi Warasinta di tahun 2024 itu memang sudah tidak berstatus lagi menjadi dosen seperti itu. Sehingga apabila teman-teman ingin berfokus di biomaterial, Anda bisa menyasar pada Prof. Junaidi. Prof. Junaidi ini walaupun dengan kesibukannya sebagai dekan, saat ini juga mencalon sebagai rektor ya. Kita doakan yang terbaik untuk beliau. Kemudian, namun beliau itu masih bisa memegang meskipun beberapa tahun ini, di 2 tahun ini yang data yang akan saya tampilkan pada saudara, itu beliau untuk pembimbingan ke S1 memang minim ya, hampir tidak ada, karena yang ingin disupervisi beliau itu teman-teman S3 banyak sekali ya. Teman-teman S3 banyak sekali. Terkait mm, terkait hibah penelitian, saya rasa tidak bisa dipungkiri biomaterial dan translasional itu punya hibah penelitian yang sangat-sangat besar dan punya sumber daya yang sangat baik seperti itu. Sehingga teman-teman apabila menginginkan skripsinya bisa didanai dan lain-lain, mungkin Anda bisa menyasar pada research group ini ya. Prof. Junaidi itu biasanya kalau teman-teman S1 akan dikembangkan ke arah ekstrak alergen seperti itu. Kalau Prof. Ani, eh, beliau sangat banyak ya produknya. Nanti akan saya beritahu kalau untuk biomaterial. Bu Samirah juga sama. Kalau Bu Samirah ini mengembangkan bahan baku untuk pembuatan biomaterial sendiri. Pak Fikri ini statusnya sekarang sedang tugas belajar dengan pembebas tugasan. Sehingga beliau sekarang posisinya sedang ada di Taiwan, sedang melakukan studi S3, seperti itu. Jadi tentunya untuk Bu Dewi dan Pak Fikri di di semester ini atau di semester depan tentu masih belum bisa untuk melakukan pembimbingan pada Anda semuanya. Eh, jadi mungkin itu eh, teman-teman, saya share screen dulu untuk ini ya. Jadi daftar judul, mohon maaf ini terlihat kecil-kecil ya. Sementara Anda bisa, I'm sorry, ini tak. Aduh, oke, yes. Ya, jadi seperti ini gambarannya ya. Kak, ini saya tampilkan untuk judul-judul skripsi di KBK Farmasi Klinis di tahun 2023. Jadi kalau Anda lihat di sebelah kanan, Prof. Ani itu sedang mengembangkan terkait ya suatu produk atau sediaan untuk pengisi tulang ya. Jadi istilahnya scaffold untuk defek tulang ya. Dan nantinya karena di sini kalau Anda lihat judulnya sendiri itu sendi kelinci ya. Jadi ya akan dimasukkan atau disisipkan pada sendi-sendi kelinci dan artiannya bahwa Anda juga akan melakukan suatu studi preklinik seperti itu. Lalu kemudian Bu Arina ini kalau Anda lihat di sini, ini adalah pola pemberian obat, jadi analisis atau studi penggunaan obat, entah itu nutrisi parenteral, kemudian metamisol, ya, antipiretik pada pasien-pasien bayi atau pada pasien-pasien anak, ya, pediatri dan neonatus. Pak Bambang sendiri, mohon maaf tadi saya belum menyebutkan Pak Bambang ya. Pak Bambang juga aktif sebagai dosen dengan dosen tugas belajar tanpa pembebas tugasan. Jadi beliau masih eh, berkesempatan untuk masih bisa membimbing Anda ya, karena beliau memiliki kewajiban untuk membimbing, mengajar dan meneliti juga pengabdian masyarakat. Kalau kita lihat di sini tentu obat-obatan yang digunakan pada pasien jantung, entah itu antikoagulan, antiplatelet, ya, ticagrelor, kemudian prasugrel pada pasien-pasien yang penyakit jantung koroner. Nah, itu yang dilakukan oleh Pak Bambang. Prof Budi dari tahun ke tahun membagi kelompok eh, mahasiswanya itu menjadi 2 topik. Yang pertama adalah topik terkait biaya, penggunaan perbekalan farmasi dan biaya. Ya, dan yang lainnya itu fokus pada endokrin karena beliau memang bidangnya di endokrinologi. Jadi endokrin
atau hormonal ini tidak hanya pada diabetes, tetapi di tahun 2024 beliau mengembangkan di tiroid juga. Pak Krismawan ini nanti Mbak Danis juga bisa cerita di situ beliau mengembangkan suatu reseptor ya, kemudian pengobatan-pengobatan yang diuji cobakan pada model stres atau model stroke. Jadi antara dua model tersebut. Kemudian kalau Bu Dewi Wara sendiri itu sebetulnya beliau mengampu ini ya, beliau mengampu saluran pernafasan. Jadi mungkin Anda terlibat ya pada saat beliau mengajar di farmakologi. Di farmakologi itu memang beliau yang menyampaikan terkait pilihan-pilihan obat di asma, kemudian di COPD. Nah, beliau memang Bu Dewi di daerah sana, tapi untuk tahun ini Bu Dewi sudah tidak bergabung dengan kami. Kemudian untuk saya sendiri, di sini pada tahun 2023 saya berfokus pada kanker paru, di mana kanker paru itu ada beberapa obat. Yang pertama adalah kemoterapi, yang kedua adalah tirosin kinase inhibitor. Jadi eh, saya buat dengan dengan kanker yang sama, harapannya Anda punya teman untuk sharing ya, karena kanker itu merupakan bahasan yang mungkin Anda harus lihat seluas samudra tadi ya. Kemudian ini Prof Jun ya. Jadi Prof Jun ini juga membimbing di tahun 2023 untuk ekstrak alergen seperti yang sudah saya katakan tadi. Pak Mahardian, Pak Mahardian ini berfokus untuk melihat eh, melihat ini ya, melihat suatu reseptor atau efek dari pengobatan pada model yang high fat diet ya. Jadi memang orang-orang yang sedang mengalami perlemakan hati atau model-model tikus dengan perlemakan hati itu beliau memang sedang fokus di sana ya. Dan juga terkait adiksi, efek adiksi nikotin ya, itu yang akan dilakukan oleh beliau. Kemudian Bu Mareta seperti yang Anda lihat di sini judulnya ya resistensi antibiotik, kemudian penggunaan antibiotik dan lain-lain karena beliau merupakan tim inti pada komite pengendalian resistensi antibiotik di RSUA sehingga beliau banyak mengembangkan dan studi S3-nya memang fokus pada penggunaan antibiotik. Bu Tuti sendiri seperti yang Anda lihat, Bu Tuti ini juga paru ya kebanyakan sehingga di sini beliau bisa ke TB, tapi jangan lupa Bu Tuti juga merupakan himpunan seminat sterilitas sehingga apabila Anda ingin belajar terkait sterilitas ya, yang memang domain terkait farmasi bisa pada beliau. Bu Samira ini adalah pengaruh ini tadi ya, jadi membuat sediaan, sediaan pengisi dan lain-lain dengan tambahan obat-obatan dikembangkan kemudian diuji cobakan seperti itu. Itu Bu Samirah. Jadi di sini juga tim-tim preklinik. Kemudian Prof Suharyono di tahun 2023 karena Prof Suharyono itu keahliannya sangat besar ya, tidak hanya di bagian kardiovaskular, tapi beliau juga di stroke, beliau juga di GI tract ya. Jadi banyak sekali yang dimampu oleh beliau, namun di tahun 2023 ini beliau berfokus pada pasien-pasien stroke, penggunaan obatnya, seperti halnya dengan Pak Marno. Kalau Pak Marno memang difokuskan pada apa stroke ya seperti itu atau syaraf, tetapi besar kemungkinan Anda juga akan dibawa ke arah geriatri ya, karena beliau yang akan eh, dikiblatkan atau dijuruskan pada KBK Farmasi Klinik untuk menjadi farmasi klinik geriatri. Kemudian ada ya ini ya jadi penggunaan-penggunaan obatnya seperti itu. Beliau juga eh, belajar di studi S3-nya adalah farmakogenetik dan farmakogenomik. Jadi Pak Marno memang khusus di area brain otak seperti itu ya. Namun bisa juga untuk penyakit saraf lainnya seperti epilepsi dan lain-lain. Beliau mendalami juga di sana ya karena S3-nya juga di situ. Bu Weni, tentu yang seperti Anda ketahui bahwa Bu Weni itu meskipun mengajar Anda di bagian dislipidemi dan
ginjal pada S1, tetapi kalau kita lihat penelitian beliau itu lebih berfokus pada pasien-pasien jantung ya. Pasien-pasien jantung, entah itu pasien jantung gagal jantung atau pasien dengan arteriosklerosis ya dan NSTEMI dan lain-lain, beliau mengembangkan di sana dan di tahun 2024 ya, di tahun 2024 beliau mendapatkan hibah dari ini perusahaan Novartis sehingga apabila teman-teman ingin bergabung ya, silahkan ke Bu Weni. Namun Bu Weni biasanya akan menyesuaikan dengan kemampuan Anda ya, sejauh apa Anda bisa bergabung, karena kalau sudah ngomongkan hibah dengan pabrikan itu memang kan harus rigid ya, apa-apa saja yang harus didapatkan gitu. Kemudian Bu Yulis ini juga keahliannya sangat banyak seperti Prof. Her. Jadi ini eh, bisa pasien-pasien jiwa, schizofren, pasien anak ya. Kemudian pasien-pasien kanker itu juga beliau menaungi di sana ya. Jadi ini juga beliau menggeluti daerah itu juga. Kemudian ini adalah kalau yang nomor 74 sampai 79 ini ada teman-teman yang lulus 7 semester tahun lalu ya. Jadi ada Kevin, Benny, Mareta, dan Sanggar. Di sini topiknya sama seperti yang sudah saya katakan, tergantung pembimbingannya ya. Kemudian untuk tahun 2024 itu juga sama ya. Jadi insya Allah masih akan sama karena kami fokusnya di skripsi KBK Farklin itu akan mengembangkan kemampuan seorang dosen itu sudah terjurus pada suatu penyakit ya. Jadi kalau misalnya Bu Arina pada pediatri ya pediatri, dan itu tracknya akan ke sana seterusnya seperti itu. Ini Pak Bambang ya, seperti yang tadi sudah saya katakan, Pak Krismawan masih di model yang sama juga, stres dan juga eh, s- stres dan juga stroke. Saya ini beralih ke kanker payudara, tetapi lebih fokus pada perbedaan dosis dan modifikasinya. Kemudian Bu Tuti ini karena beliau di research group biomedik ya, jadi beliau di tahun 2024 juga di biomedik ya. Kemudian Pak Mahar juga masih sama NAFLD, jadi pada pasien-pasien adiksi nikotin seperti itu. Bu Mareta tentu pada pasien-pasien yang apa namanya terinfeksi sehingga mengkaji terkait antibiotik. Nah, ini yang berbeda di tahun 2024 kita sudah kedatangan satu staf baru yang baru saja lulus dari Groningen Belanda. Jadi pada enam pada 5 orang ya 5 orang yang ada di Bu Ica ini akan mengembangkan pasien-pasien eh, mengetahui mengetahui terkait pasien-pasien HIV ya. Kualitas hidup, capaian terapi ya, kepatuhan itu Bu Ica ke sana. Bu Samira ini sedang mengembangkan bahan baku. Jadi bahan bakunya dicobakan dari ikan salmon, kemudian dari apa namanya sisik lain-lain seperti itu ya. Jadi ini sisik ikan bandeng dan lain-lain. Nah, itu memang beliau fokus untuk mengembangkan bahan baku. Kemudian Pak Marno masih hal yang sama, jadi di daerah persarafan, stroke iskemik pada beberapa obat seperti itu. eh, Bu Weni ini jantung ya, jadi ada gagal jantung, ada orang-orang yang dengan pemasangan stent ya, jadi obatnya apa saja yang digunakan. Kemudian Ajax refleksi pada pasien-pasien dengan heart failure, nah seperti itu yang dilakukan ya. Kemudian Bu Yulis ini eh, beliau mengembangkan banyak ya, jadi tidak hanya di arah pediatri, namun di tahun 2024 karena beliau itu relasinya banyak ya, sehingga teman-teman praktisi yang membutuhkan penelitian itu akan menghubungi beliau, kemudian mewadahi kira-kira penelitian apa yang dibutuhkan pada site
rumah sakitnya gitu. Sehingga kalau pada tahun 2024 ini eh, lebih ke ICU, kemudian ke kulit kelamin ya, ke kulit kelamin. Jadi ada penyakit menular seksual dan juga dermatitis seperti itu. Dan juga karena beliau adalah menjabat sebagai sebelumnya menjabat sebagai manajer farmasi ya, sehingga beliau ingin tahu seberapa baik pelayanan-pelayanan di rumah sakit. Nah, itu yang beliau lakukan. Bu Ani masih sama, yaitu, nah tapi kalau Bu Ani perbedaannya di tahun 2024 itu sudah dalam bentuk produk. Misalnya membuat pasta gigi, membuat suatu sediaan-sediaan lain ya, sehingga di sini kalau Anda lihat pembimbing sertanya tidak lagi dari KBK Farmasi Klinik, tetapi dari Farmasetika. Jadi Prof. Esti, ada Bu Dewi Isa, ya seperti itu. Pengujinya tentu kami menghormati bahwa eh, apa namanya bidang biomaterial itu lebih baik diuji juga oleh teman-teman farmasetika sehingga ada Bu Ardani, ada Pak Helmi ya yang seperti ini juga menguji di KBK Farmasi Klinik. Kemudian Bu Budi sama seperti yang sebelumnya yaitu terkait biaya dan juga terkait endokrin. Jadi di sini beliau berfokus pada tiroid. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bisa menjadikan ini ya, menjadikan wawasan Anda apa saja yang bisa Anda kerjakan eh, di ini saya di mana? Slide-nya masih di Excel atau di PPT sudah? Sudah di PPT, Ibu. Oke, oke, oke. Sorry ya, jadi saya ke distract. Jadi semoga nanti Anda bisa mendapatkan gambaran terkait apa namanya topik-topik apa saja di KBK Farmasi Klinik dan kira-kira Anda eh, tertarik pada tertarik pada teman-teman yang apa teman-teman dosen yang mana gitu. Insya Allah kalau dari kelulusan di KBK Farmasi Klinik itu lumayan ya, lumayan hampir 99% lah. Hampir 99%, 96% itu pasti lulus tepat waktu. Tentu kami dorong gitu ya. Tetapi ada berapa persen itu yang memang harus tergantung pada Anda sendiri gitu. Jadi nggak yang hanya menggantungkan dari kami saja gitu. Tetapi kebetulan teman-teman yang berminat di KBK Farmasi Klinik itu adalah teman-teman yang bisa lari juga, punya kemampuan dan ketangguhan sehingga kami bisa mencapai di 90-an persen. Mungkin kalau dari 47 50-an itu hanya satu dua orang yang akhirnya eh, dengan berat hati itu tertinggal gitu ya, dengan berat hati tertinggal. Meskipun itu sudah kami upayakan untuk selalu menghubungi dan selalu mendorong untuk bisa eh, lulus tepat waktu. Tapi insya Allah sih kalau teman-teman KBK Farmasi Klinik itu punya komitmen bahwa eh, melakukan sebaik mungkin agar tidak ada hambatan pada tugas akhir Anda. Jadi jangan lupa di skripsi ini nantinya Anda akan menghadapi suatu tahapan yang menanjak. Tetap Anda harus menapaki satu persatu karena percayalah ini akan berlalu ya kalau Anda tapaki satu persatu. Jadi tetap melangkah, percaya bahwa Anda ada bantuan ya. Kalau memang sedang lelah ya eh, mungkin bisa istirahat ya beberapa hari, namun kemudian Anda harus tetap jalan lagi gitu. Karena apabila semua itu tidak mampu dilakukan, kalau kamu masih bisa merangkak atau masih bisa melangkah, itu akan terlalui gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga sukses untuk teman-teman. Saya kembalikan pada Mbak Risma. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Rinda atas pemaparan materinya. Eh, Langsung saja saya buka untuk Q&A bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Bu Rinda, boleh raise hand atau mungkin jika ada kendala bisa lewat comment section.
Em, Mungkin sambil mengisi waktu menunggu teman-teman untuk menyiapkan pertanyaan teman-teman, mungkin saya ingin bertanya langsung kepada Bu Dinda terkait eh, sebetulnya adakah apa ya suatu hal yang kita persiapkan untuk memang harus apa untuk skripsi di farmasi klinis nantinya gitu Ibu. Hmm, Oke, jadi kalau untuk persiapan apa yang Anda lakukan, yang pertama adalah Anda eksplorasi diri Anda ya, atau hati Anda itu inginnya kemana gitu. Itu dulu ya. Jadi eh, kalau kami di KBK Farmasi Klinik seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa kita akan dijuruskan pada penyakit-penyakit tertentu. Jadi kalau memang Anda ingin melakukan studi terkait obat dan penyakit itu ada penyakit itu kami naungi ya. Jadi ada keahlian teman-teman kami sendiri ya. Nah, seperti itu Anda tetapkan. Tips saya adalah kalau misalnya Anda tertarik di KBK Farmasi Klinik, maka pilihlah minimal 2 topik gitu ya. Karena kami sangat menyadari pada saat Anda mendaftar di KBK Farmasi Klinik, harapannya ya diterima ya di KBK Farmasi Klinik ya. Jadi tidak sampai harus beralih ke KBK lain, bahkan beralih ke departemen lain seperti itu sehingga akan sangat aman untuk Anda apabila Anda bisa apa namanya bisa memilih 2 topik ya minimal 2 topik. Contohnya adalah kalau Anda ingin belajar terkait psikiatri dan juga jantung, berarti memilihnya adalah antara Bu Yulis dan juga Bu Weni gitu. Karena nantinya kalau misalnya Bu Yulis itu memang kan kita punya kapasitas maksimal. Jadi sebagai dosen itu kapasitas pembimbingan kami itu all kalau dijumlahkan itu 8. Ya, tetapi oleh karena ada kesibukan lain biasanya tidak tidak sampai 8 itu ya, tidak sampai 8 itu. Karena seperti Bu Weni, Prof Budi itu cuman 5 seperti itu karena ya S2 S3-nya juga banyak juga kalau dijumlahkan sangat besar gitu. Nah, kalau sudah mencapai pada batas maksimalnya, maka kami alihkan pada topik lain topik lain yang ada ya, yang Anda daftarkan. Contohnya Anda pengen jantung, berarti jantung antara Bu Weni, Pak Bambang, Prof Har ya, yang seperti itu. Itu dulu yang pertama. Jadi milih milih topiknya dulu. Yang kedua adalah bisa jadi Anda harus menyiapkan judul atau bisa jadi tidak. Karena kalau judul biasanya kalau di kami kebanyakan di KBK Farmasi Klinik judul itu sudah disodorkan oleh eh, Bapak Ibu dosen ya. Tapi ada beberapa yang harus menyiapkan judul seperti Pak Marno itu masih sangat menghormati usulan Anda untuk judul apa yang Anda butuhkan, misalnya seperti itu ya, atau yang Anda ingin dalami, misalnya seperti itu. Namun kalau misalnya Bapak Ibu yang memiliki hibah riset penelitian biasanya akan difokuskan pada pengarahan eh, pada topik hibah riset beliau, seperti itu. Ya. Itu yang kedua, jadi bisa judulnya disiapkan. Yang ketiga, tidak ada sih, kayaknya persiapan Anda diri sendiri ya, mungkin terkait ketekunan dan bimbingan itu aja yang perlu disiapkan, Mbak Risma. Baik, terima kasih Ibu. Mm-mm, Saya masih penasaran Bu mm-mm, terkait timeline itu mm-mm. mungkin belum ada gambaran yang jelas gitu ya terkait timeline pelaksanaan skripsi itu bagaimana. Mungkin bisa dijelaskan Ibu bagaimana gitu. Oh gitu, oke. Jadi sebetulnya, oh oke, ini adalah yang berbeda ya di KBK Farmasi Klinik ya. Kalau misalnya teman-teman itu nantinya tertarik pada fokus penelitian yang memang klinis atau di rumah sakit itu namanya satu step tambahan yaitu pengurusan etik penelitian itu yang akan berbeda. Jadi stepnya adalah tentu yang pertama Anda berdiskusi pada pembimbing ya terkait topik apa yang dikembangkan. Di sana nanti Anda akan menulis. Setelah menulis di proposal seperti itu,
apabila sudah ditetapkan oleh dosen pembimbing bahwa Anda bisa maju di seminar proposal, maka Anda akan menjalani seminar proposal. Itu adalah tahapan kedua, ya. Eh, dan yang berbeda di KBK Farmasi Klinik adalah pembimbingan. Nah, pembimbingan kalau di, oh sorry ya, aku tak share aja biar ada gambaran ya. Jadi kalau di KBK Farmasi Klinik, tentunya kalau di klinik sendiri itu akan melibatkan preseptor-preseptor yang dari luar. Jadi ada preseptor apoteker atau preseptor dokter yang dari rumah sakit. Nah, kalau preseptor ini maka nantinya Anda juga eh, diharapkan untuk bisa bimbingan oleh beliau. Jadi ada istilahnya tahapan untuk penunjukan pembimbing. Mohon maaf saya nggak tahu ini. Kayaknya Zoom saya juga lagi error sehingga saya nggak bisa share screen. Nggak ada ininya, apa namanya, nggak ada poin share screennya gitu. Tapi nggak apa-apa sambil saya omongkan aja. Jadi pembimbing biasanya kalau kita settingnya di Rumah Sakit Dr. Sutomo, ada dua pembimbing eksternal. Pembimbing eksternalnya itu adalah satu dari dokter, dua dari apoteker setempat, gitu. Begitu juga di RSUA. RSUA itu satu apoteker setempat dan satu dokter setempat. Berbeda rumah sakit, beda beda ini ya, beda tipe. Kalau RSAL bisa satu apoteker saja tanpa dokter. Jadi satunya, eh, jadi pembimbing Anda itu kalau skripsi di klinis kemungkinan ada tiga, ya ada tiga. Jadi pembimbing utama dan dua pembimbing serta, seperti itu. Berbeda halnya ya kalau teman-teman itu skripsi di preklinik, ya, di biomaterial, kemudian di biomedik, itu pembimbingnya dua. Jadi keduanya adalah dari teman-teman dosen di KBK Farmasi Klinik sendiri gitu ya. Em, nah, kalau untuk di klinik ada tahapan untuk penunjukan pembimbingan dulu. Penunjukan pembimbingan, baru nanti Anda juga melakukan pembimbingan pada pembimbing serta eksternal. Dari pembimbing serta eksternal, kalau memang sudah mengizinkan untuk seminar proposal, maka akan dilakukan seminar proposal, tahapan kedua ya. Kemudian setelah lulus di seminar proposal, maka ada tahapan ketiga yaitu melakukan uji etik. Nah, kalau uji etik memang ada, kita harus prepare 1 bulan gitu ya minimal untuk bisa melakukan uji etik tersebut. Namun saya rasanya di preklinik pun itu sebetulnya ada etik hewan ya, tetapi eh, etik hewan itu biasanya ada satu gelombang gitu, satu gelombang-gelombang sendiri atau satu topik-topik sendiri. Nanti mungkin Mbak Dani juga bisa menambahkan. Jadi, kalau misalnya topiknya lagi stroke, itu nanti akan satu etik sendiri, misalnya seperti itu. Ada etik hewan juga yang harus dilewati di FKH seperti itu. Nanti kalau sudah lulus uji etik, baru ambil data. Ambil data, melakukan pembimbingan dengan pembimbing internal maupun pembimbing eksternal. Kalau sudah di tahapan-tahapan tersebut, itu adalah melakukan seminar skripsi, ya, seminar skripsi. Jadi setelah skripsi, ya, alhamdulillah sudah berakhir gitu. Akan sangat dihargai kalau teman-teman juga bisa mampu untuk membuat suatu draft jurnal seperti itu untuk pembimbing kayak gitu ya. Jadi ada tahapan itu juga. Mungkin itu Mbak Risma. Mm. Baik, terima kasih Bu Dinda atas penjelasannya. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya terkait materi skripsi di farmasi klinis ini, dipersilahkan. Ya cukup jelas kayaknya. Iya, baik. Eh, Kalau begitu, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Bu Dinda Mm, atas pemaparan materinya. mm, Semoga ini dapat menjadi suatu hal yang sangat bermanfaat bagi kami. Ya, Eh,
Baik, terima kasih Bu Dinda. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Selanjutnya, banyak. Sukses teman-teman. iya baik. Selanjutnya saya persilahkan untuk pemateri mahasiswa kedua, yaitu Kak Danis. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Risma kesempatannya. Aku minta tolong ya nanti kalau Mohon maaf Kak, baru saja suaranya terjadi suaranya hilang yang di laptop aku, iya jadi aku pakai dua device. Bentar ya. Oke, udah kedengeran belum ya? sudah. Oke, ya aku izin share screen ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Risma, selamat pagi juga Bu Dinda. Saya Majanti Dini Suara, biasa dipanggil Danis. Hari ini kedapatan kesempatan untuk mewakili Research Group Biomedik. Tapi nanti di akhir aku juga bakal sedikit menyinggung tentang Research Group lainnya, yaitu yang biomaterial dan juga farmasi klinis. Oke, kita mulai. Jadi untuk agenda pagi ini, overview presentasinya akan ada Research Group Overview, jadi pendahuluan tentang biomedik, lalu gimana cara join di Research Group Biomedik, terus topiknya ada apa aja, dan progresnya sejauh ini bagaimana, testimoni, dan juga bits of Biomedical Research Group. Ya, jadi di biomedik ini kita fokusnya itu lebih ke mekanisme patofisiologi dari suatu penyakit gitu, perjalanan suatu penyakit, dan difokuskan ke segi molekulernya. Terus juga kita nanti akan mendiscover agen-agen terapi potensial dan juga approach dari obat itu gimana. Jadi kalau teman-teman ingat waktu bioselmol gitu kan kita belajar tentang map kinase, habis itu ada juga JAK-STAT. Jadi kurang lebih nanti materinya juga kayak gitu secara molekular. Dilihat nanti interaksi protein dan juga reseptor seperti itu. Lalu sejauh ini kalau di biomed itu risetnya in vivo ya teman-teman. Jadi menggunakan hewan coba. Nah, di sini teman-teman bisa juga akses link ffunairac.id research groups. Nah, di sini ada brosur-brosur terkait setiap grup riset yang ada di farmasi. Nah, mungkin bisa dikepoin yang punya biomed nih, ada posternya seperti itu. Nah, lalu untuk topik yang sekarang lagi running itu ada apa aja? Nah, untuk yang S1, kebetulan kita running ada 3 topik. Ada NAFLD atau Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, ada adiksi nikotin, dan juga ada maternal stress. Kalau di S2 dan S3 itu juga lagi ada penelitian berjalan terkait alergen, CIPN atau chemotherapy induced peripheral neurotherapy, dan juga stroke. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya nanti teman-teman apply skripsi di sini, teman-teman mau apply di topik-topik yang kayak alergen atau CIPN atau beberapa topik yang tahun ini nggak running gitu. Jadi bisa nanti kalian diskusikan lebih lanjut dengan dosen pembimbing terkait di setiap topiknya. Kalau misalnya kalian pengen topik yang mana gitu. Untuk lebih rincinya juga ada di posternya teman-teman. Lalu gimana cara join riset grup biomedik? Umumnya kita itu misalnya kalau aku tahun lalu itu selesai siap skripsi ini, terus aku kontak dosen pembimbing aku yang kebetulan emang sekarang jadi dosen pembimbing beneran, Pak Mahar. Aku bilang ke beliau kalau Pak saya tertarik untuk mengambil skripsi di topik ini. Kira-kira ada apa aja yang perlu saya persiapkan atau pelajari. Lalu nanti scope selama penelitian itu kira-kira apa aja begitu. Tapi nanti juga akan aku sampaikan di presentasi ini. Lalu nanti teman-teman bisa isi G-form dari fakultas. Itu G-formnya akan mendata teman-teman mau skripsi di departemen mana, KBK mana, topik apa, dan juga dosen pembimbingnya siapa. Dan nanti setelah kalian isi, kalian bisa tunggu aja hasilnya. Nah, kalau di biomedik sendiri, sambil kalian menunggu hasil dari G-formnya itu, teman-teman di sini juga bisa ikut
penelitian kakak tingkat yang lagi running. Jadi angkatan aku kan lagi running nih skripsinya. Nah, kalian sambil nunggu hasil dari Giform fakultasnya, kalian bisa ikut kita penelitian gitu. Misalnya aku hari ini nanti bakal ke kampus untuk menginduksi hewan coba aku. Nah, kalian bisa join untuk melihat kira-kira ngapain aja sih kerjaannya, atau mungkin topik yang lain lagi PCR gitu. Teman-teman juga bisa ikut. Nah, lalu kita lanjut ke bedah setiap topik yang sekarang lagi running di S1. Yang pertama itu ada non-alcoholic fatty liver disease. Intinya, ini tuh penyakit hati berlemak gitu ya teman-teman. Kenapa bisa terjadi perlemakan di hati? Itu karena lifestyle yang kurang baik, adanya intake lemak dan juga karbohidrat yang berlebih. Dan juga bisa jadi karena metabolic risk factor yang lain kayak diabetes dan juga obesitas. Nah, karena umumnya fatty liver ini terjadi dari lifestyle, makanya di penelitian ini kita membuat hewan coba kita itu menjadi fatty liver menggunakan pakan-pakan yang berlemak, tinggi lemak dan juga tinggi gula gitu. Makanya apa bahasanya kayak pekerjaan setiap harinya itu kita ya memberi makan yang tinggi lemak tadi, habis itu menimbang berat badan hewan cobanya, dan juga perhitungan asupan pakan hariannya. Ini pointer aku kelihatan nggak ya? Kayak kelihatan ya. Oke. Kelihatan nggak? Ya, makasih Risma. Nah, di sini ini ada fotonya gitu ya teman-teman. Kita lagi nimbang berat badan dari mencitnya. Terus ada juga kita lagi bikin pakannya gitu. Nah, baru nanti di 2 minggu terakhir itu kita akan mengadministrasikan obat yang harapannya bisa memperbaiki dari penyakit ini gitu. Lalu nanti hewan cobanya akan diterminasi dan kita akan membedah hewan coba tersebut gitu. Kalau untuk di NAFLD sendiri, kita akan mengambil organ hati. Organ hati lalu nanti diambil dan analisis ke step berikutnya. Ada yang PCR, ada juga yang melihat secara histologi. Lalu selanjutnya ada topik maternal stress. Jadi maternal stress atau stres pada ibu hamil ini bisa mengubah struktur dan fungsi otak pada hipokampus yang memengaruhi kemampuan kognitif dan regulasi emosi. Nah, pada anak dewasa yang dilahirkan dari ibu yang mengalami depresi saat hamil itu punya risiko untuk mengalami depresi saat mereka itu dewasa. Dan sejauh ini obat-obat antidepresan yang ada untuk ibu hamil itu termasuk kategori C dan D. Jadi masih kurang aman untuk ibu hamil, sehingga dibutuhkan alternatif antidepresan yang lain. Nah, jadi kalau risetnya itu gimana maternal stress menggunakan hewan coba? Hewan cobanya yang sekarang itu mencitnya nanti akan dibuat hamil, dan saat hamil itu nanti mencitnya akan dipaparkan oleh stres. Gimana caranya mencit itu lagi hamil terus stres? Nah, caranya itu kita memaparkan stres dengan memberikan kejutan listrik di kaki si ibu hamil ini. Nah, setelah itu, kejutan listriknya itu selama 5 hari, jadi 5 hari dikejutkan listrik. Habis itu mereka akan diadministrasikan obat. Untuk obat pada tahun ini itu digunakan andrografolid dan juga kurkumin. Setelah itu nanti ibu hamil ini akan lahiran, lalu anak-anaknya ditunggu ya sekitar 2 minggu sampai anaknya dewasa, dan nanti anak-anaknya juga akan diberikan food shock ini, kejutan listrik gitu ya di kakinya. Fungsinya ini apa? Jadi fungsinya itu apakah dengan paparan stres berulang saat mereka dewasa itu dibandingkan dengan dulu saat ibunya hamil itu bisa ngefek ke pembentukan depresi saat mereka dewasa. Seperti itu kurang lebih teman-teman. Nah, setelah diberikan food shock ini di anaknya, nih ya, mereka akan dites secara behavioral. Apakah mereka mendevelop depression atau enggak? Dilihatnya dari tes-tes seperti namanya OFT dan TST. Kalau OFT sendiri, open field test, jadi nanti anaknya yang habis dikejutkan itu ditaruh di kotak, lalu kita lihat apakah pergerakan mereka itu gimana ya, ini di gambarnya kali ya lebih jelas. Kalau mereka jalan-jalan gitu mencitnya sampai ke center zone, berarti mereka cenderung dibilang tidak mendevelop depresi. Karena mereka berani gitu loh untuk jalan-jalan ke center zone-nya.
Nah, kalau misalnya anak mencit tersebut cuma jalan di pinggir-pinggir doang, berarti mereka relatif mendevelop anxious atau depression seperti itu. Selain itu ada juga TST atau tail suspension test. Jadi uh, apa ya, mudahnya mencitnya itu kayak di tailnya itu dipegang gitu loh di alat, terus mereka di tuing 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 gitu. Nah, mencitnya ini tuh ada kayak pemberontakan atau enggak. Kalau misalnya mereka memberontak, berarti jatuhnya mereka tuh masih ada keinginan untuk hidup gitu. Jadi mereka nggak develop anxiety, nggak develop depression. Tapi kalau mencit yang dituing-tuing-tuing, terus mereka cuma diem doang gitu. Nah, ada kemungkinan mereka ini terdevelop anxiety dan juga depressionnya. Gitu kurang lebih. Lalu yang ketiga itu ada nikotin, adiksi nikotin. Jadi nikotin adalah senyawa yang menyebabkan adiksi di rokok. Dan sejauh ini terapi adiksi nikotin hanya memiliki efektivitas sekitar 20% sehingga diperlukan agen terapi yang lebih efektif. Nah, untuk nikotin sendiri ini timeline-nya dibagi menjadi 3 bagian besar. Ada pre-conditioning, conditioning, dan post-conditioning. Nah, di preconditioning itu nanti mencitnya akan ditaruh di kotak ini ya. Teman-teman mungkin bisa lihat kotaknya hitam dan putih dan dilihat preferensi mereka. Mereka lebih suka di kotak yang berwarna putih atau yang berwarna hitam. Nah, setelah diketahui itu mencitnya ini lebih prefer ke kotak yang warna apa, di step conditioning mereka akan di challenge gitu ya. Eh, Misalnya nih, mencita sukanya di kotak yang putih. Nah, di step conditioning, mereka akan di-challenge di kotak yang warna hitam yang tidak dia sukai itu diberikan nikotin. Nah, nanti di post conditioning akan dilihat apakah preferensinya akan berubah gitu. Yang tadinya suka putih, apakah berubah menjadi warna hitam? Nah, kalau misalnya memang preferensinya berubah, berarti di situ bisa dibilang kalau mereka itu sudah addicted to nikotin gitu. Ada juga kelompok hewan coba yang diberikan obat terlebih dahulu sebelum pemberian nikotin. Obatnya itu semaglutid ya, teman-teman mungkin sudah pernah dengar kan di farmakoterapi. Dia sebenarnya obat diabetes, tapi di sini dijadikan sebagai off-label untuk smoking cessation gitu ya. Nah, di harapannya, teorinya, kalau misalnya mencita ini diberikan obat dulu sebelum diberikan nikotin, berarti tidak terdevelop addiction seperti itu. Ya, lalu untuk riset progresnya sejauh ini, kalau dari NAFLD karena penelitiannya itu sekitar 2 bulan, jadi sekarang itu masih sekitar 30%. Kita masih menuju minggu kedua penelitian, seperti itu. Lalu untuk nikotin sendiri, mereka sudah sekitar 45% karena penelitiannya berlangsung sekitar 2 minggu dan di hari Jumat minggu depan mereka akan masuk ke minggu kedua. Dan untuk maternal stress juga mereka sekarang sudah di tahap mencita udah hamil dan diinduksi food shock, jadi dibikin stres. Oh ya, tadi sempat ada ketinggalan. Kalau NAFLD kan saat pembedahan itu mereka diambil livernya. Nah, kalau nikotin dan maternal stress itu saat pembedahan mereka akan diambil bagian otaknya. Entah itu nanti hipokampus atau bagian yang lain. Lalu secara keseluruhan kalau di biomed itu ada beberapa step gitu ya. Seperti tadi sempat Bu Dinda sudah mention, tentu awalnya itu kita mulai dengan seminar proposal dan juga bimbingan. Setelah itu kalau di biomedik itu nanti ada uji etik. Dan nanti uji etiknya itu dari Fakultas Kedokteran Hewan, karena kita sendiri kan akan menggunakan hewan coba. Setelah dinyatakan lulus dari uji etik, kita akan melakukan induksi yang sekarang sedang kami kerjakan. Lalu setelah induksi nanti akan terminasi hewan coba dan pengambilan jaringan. Jaringan itu nantinya akan dianalisis lebih lanjut dengan PCR dan nantinya akan diolah data, lalu penyusunan skripsi dan nantinya akan seminar skripsi, seperti itu. Ya, lalu ini juga sempat tadi disinggung ya, gimana sih pembiayaan kalau di biomedik sendiri. Alhamdulillah, sekitar 90% gitu ya di cover oleh pembimbing kami. Namun tidak menutup kemungkinan memang ada beberapa cost yang memang harus kami keluarkan sendiri. Contohnya kalau di NAFLD, kebetulan kan aku topiknya NAFLD. Aku itu
ngebayar ini guys, apa bahasanya, pakan lemaknya. Jadi kita beli lemak, habis itu kita beli pakan standarnya, dan itu uh, yang termasuk pengeluaran pribadi gitu. Tapi jangan khawatir kalau misalnya memang ada kesulitan bisa didiskusikan. Aku rasa juga dosen-dosen pasti open to discussion, terutama tentang pembiayaan gitu ya. Lalu ini juga ada beberapa testimoni dari teman-teman yang sedang skripsi dan sudah skripsi di Biomed. Ada Donita dengan topik NAFLD, seru banget skripsi di Mencit, seru banget skripsi di Biomedik, main bersama Mencit. Dan di sini nggak cuma sekedar skripsi, tapi ada juga banyak peluang yang lain. Lalu Elian dengan topik nikotin, seru banget skripsi di Biomed, kegiatannya nggak cuma skripsian aja. Ada Rista dengan topik maternal stress, skripsi di Biomed itu seru dan asik karena bisa belajar beberapa hal yang nggak didapatkan di pelajaran sebelumnya. Cocok buat teman-teman yang pengen explore hal baru. Lalu ada juga dari Kak Marika dan Kak Ata, beliau-beliau ini sekarang lagi studi profesi, tadinya itu skripsi di topik NAFLD. Skripsi di biomedik adalah kesempatan yang berharga, walaupun menantang karena banyak hal baru, tapi justru ilmu dan pengalaman itu yang bikin menarik. Setiap prosesnya memberi wawasan dan keterampilan yang tak ternilai. Wow. Lalu apa aja pros and cons di biomedik? Pro-nya, belajar banyak hal baru yang belum didapatkan di kuliah dan praktikum. Contohnya apa? Contohnya berkomitmen untuk mengurus hewan coba. Lalu belajar tadi terminasi hewan coba dan juga membedah hewan coba. Lalu ada juga kita PCR. Kalau teman-teman ingat waktu COVID kan kita kayak PCR disodok-sodok itu ya hidung atau mulutnya. Nah ini kita nggak menyodok hidung atau apa, tapi kita mengambil dari organ yang tadi kita udah ambil. Jadi organnya di slice sedikit, lalu di analisis lebih lanjut menggunakan PCR seperti itu. Lalu keep in touch dengan mahasiswa S2 dan S3, nggak bakal pernah bingung harus belajarnya gimana karena akan diarahkan. Ini benar banget, karena kami saat penyusunan proposal juga, itu kami sekalian kayak diajarin dengan kakak-kakak S2 dan S3 di biomedik, bagaimana cara melakukan ini, bagaimana cara melakukan itu, gimana cara membedah, gimana cara PCR, dan sebagainya. Lalu selanjutnya proses pelakuan penelitiannya 97% dilakukan di Fakultas Farmasi. Sehingga tidak bingung mencari fasilitas lain. Betul banget teman-teman. Kami PCR itu sudah tersedia di lantai 10, jadi tinggal datang, tinggal show up dan melakukan halnya. Lalu untuk lab hewan juga ada di lantai 10 di laboratorium in vivo, seperti itu. Dan publikasi hasil skripsi ke jurnal ilmiah. Jadi nanti skripsi kita tuh nggak cuman jadi skripsi gitu ya. Nggak bukan cuman juga sih, skripsi itu kan sesuatu hal yang menurut kami ya suatu tantangan, tapi tantangan yang menyenangkan begitu ya. Nah, nantinya juga bisa dipublish ke jurnal-jurnal ilmiah gitu. Lalu apa konsnya? Walaupun banyak hal baru, tapi ilmu dari kuliah dan praktikum itu sudah menjadi dasar dan perlu diasah sedikit lagi. Jadi tadi kan topiknya cenderung baru gitu ya, bukan baru ya, lebih ke tidak terlalu mendalam diajarkan saat kuliah dan praktikum. Jadi kita harus sedikit lebih effort lagi untuk mempelajari hal-hal tersebut. Lalu sudah ada topik besar tertentu, mungkin terasa tidak kreatif bagi teman-teman yang ingin membuat inovasi. Karena kita sudah ditentukan topiknya, ada topik apa aja, kita tinggal pilih. Tapi menurut aku juga tidak menutup kemungkinan kalau misalnya teman-teman ingin mempropose topik baru gitu ya, bisa banget diomongin dengan dosen-dosen yang terkait. Lalu penelitian sulit disambi dengan kegiatan lain. Ya betul, karena kita most of the time kita akan menghabiskan waktu kita di kampus, terutama di lab hewan. Jadi sulit untuk menyambi dengan kegiatan lain. Lalu juga ada tantangan bagi teman-teman yang memiliki alergi terhadap hewan. Ya, ini beberapa contoh skripsi yang sudah dipublikasikan menjadi paper di jurnal internasional, terutama ya teman-teman. Ini ada punyanya Mas Budi, ini ada punyanya Mbak Lutfia. Kebetulan yang punyanya, kalau dari yang aku tahu, punyanya Kak Marika dan Kak Ata juga sedang dalam proses publikasi gitu. Jadi sekarang sedang dalam tahap revisi untuk mengumpulkan ke jurnal ilmiahnya. Lalu nggak cuma dua ini, tapi ada banyak sekali publikasi-publikasi yang dari riset grup biomedik ini.
Nah, ini ada sedikit bits of Biomedical Research Group. Yang pengen aku highlight dari slide ini adalah setiap minggu itu kalau di biomedik sendiri kita ada agenda mingguan namanya journal reading atau jurit. Nah, jadi ngapain sih jurit ini? Nih, ini jurit. Terus ini juga jurit. Nah, di jurit ini kita setiap mahasiswa akan memiliki kesempatan untuk mempresentasikan salah satu paper pilihan mereka yang memiliki apa ya, yang terkait dengan topik mereka gitu. Nantinya setelah mereka mempresentasikan akan diberikan pertanyaan gitu ya dari dosen dan juga mungkin teman-teman yang menghadiri jurit ini ingin lebih tahu tentang topiknya. Terus kalau menurut teman-teman mungkin kedengaran kayak ih serem gitu ya, ngapain sih harus ada kayak ginian, mana ditanya-tanya juga lagi. Sebenarnya awalnya emang rasanya serem sih guys, tapi terasa sangat membantu itu saat kalian seminar proposal. Karena jatuhnya saat jurit ini kalian tuh kayak dikempa gitu ya untuk memiliki strength saat menghadapi sempro itu nanti gitu. Jadi lebih ke membiasakan diri gimana cara presentasi di depan khalayak umum gitu. Sini ada ini di pojok kiri juga Mbak Dea dan juga Mas Atta, terus ada kakak tingkat S3 Mbak Pinkan, kedapatan Oh, mohon maaf Kak, suaranya hilang. halo, apakah sudah terdengar lagi? Iya, sudah. Oke, maaf ya atas gangguannya. Oke, kita lanjut. Ya, ini teman kakak-kakak tingkat kita mendapatkan kesempatan untuk presentasi gitu di Semnas. Jadi, insya Allah opportunity di biomedik ini banyak gitu guys. Gak cuman berskripsi dia, tapi kalian juga bisa ngasah untuk presentasi di depan khalayak. Dan ada juga kakak tingkat di 2020, sama ini nih Kak Dea, Kak Ata, Kak Marika juga sama ada Kak Cinta. Itu beliau-beliau kedapatan untuk riset di Thailand dan itu seingat aku fully funded teman-teman. Jadi mereka bisa dibilang kayak exchange gitu di Thailand dan mereka melakukan riset mereka di situ gitu, membantu riset seperti itu kurang lebih. Nah, ini kami membuat grup gitu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang memang tertarik atau apa ya, tertarik yang benar-benar komitmen pengen join biomedik atau teman-teman yang masih pengen kepo-kepo doang, boleh banget nge-scan QR-nya untuk join ke grup WA kita. Nantinya kami yang lagi running skripsi bakal sounding gitu ya ke grup itu. Kalau kami ini lagi dalam step apa, kemungkinan teman-teman mau ikut lihat seperti itu. Bisa di-scan atau mungkin di screenshot dulu sekarang, silakan. Oke, 1, 2, 3, sudah ya. Next. Oke, itu dari research group biomedik. Lalu gimana dengan research group farmasi klinik dan juga biomaterial? Di sini aku akan menyinggung sedikit tentang mereka begitu ya, karena ini sebenarnya juga di luar bidang aku, tapi aku akan berusaha untuk memberikan informasi begitu. Sebentar. Oke. Oh, sebentar belum. Nah, kalau di farmasi klinik sendiri itu, aku ini dapat testi gitu ya dari teman-teman aku. Gak jauh beda dari yang tadi sudah Bu Dinda jelaskan. Jadi nanti akan ada dosbing itu 3 gitu, dari dosen di farmasi, ada dari apoteker di rumah sakit dan juga dari dokter di rumah sakit. Nanti kalian akan mengambil topik sesuai dengan dosen pembimbing masing-masing gitu ya, dan nanti kalian akan mengambil data gitu, data dari rumah sakit yang terkait dengan topik kalian. Nah, datanya ini dilihat dari e-medical record, electronic medical record. Jadi keseharian kalian kalau skripsi di farmasi, di research group farmasi klinik ini kurang lebih akan menghabiskan waktu banyak di rumah sakit gitu. Karena medical record ini nggak bisa kalian download atau print gitu for free. Karena ini termasuk confidential kan. Jadi kalian harus ke rumah sakit mengakses dari laman rumah sakitnya itu. Dan rumah sakitnya itu sejauh ini ada di Dr. Sutomo dan juga di Rumah Sakit Universitas Airlangga gitu.
Lalu untuk biomaterial itu gimana? Jadi intinya kalau research biomaterial ini, kalian akan membuat bahan yang berasal dari alam. Ya, intinya kalian mengolah bahan alam dan nantinya bahan itu bisa berinteraksi dengan tubuh kita gitu. Contohnya bahannya apa? Kayak batu kapur atau misalnya dari hewan itu ada sapi, tulang sapi ya lebih tepatnya. Terus ada juga tulang ikan, sisik ikan, seperti itu. Nah, bahan-bahan itu nanti akan diolah jadi bahan yang berinteraksi dengan tubuh. Ada juga yang dibuat menjadi produk gitu ya, seperti yang tadi Bu Dinda bilang, jadi pasta gigi, ada yang jadi permen, ada yang jadi scaffold. Nah, terus selain bahan-bahan yang dari alam dan kalian mengolah bahan tersebut, kalian juga nanti akan mengkarakterisasi, jadi mengevaluasi bahan yang sudah kalian buat atau sediaan yang kalian buat. Contohnya itu ada karakterisasi menggunakan FTIR untuk melihat gugus-gugus fungsi dari setiap bahan. Lalu juga menggunakan SEM untuk melihat oh ini, mohon maaf, ada alat SEM IDX untuk melihat morfologi dan juga komposisi dari sampel atau bahannya. Ada juga menggunakan alat PSA untuk melihat ukuran partikel dan juga menggunakan alat DSC untuk analisis termal dan mungkin alat-alat yang lain. Terus untuk sediaan yang kayak pasta, itu juga nanti ada uji evaluasi seperti uji kekerasan dan juga uji viskositas gitu teman-teman. Iya, kebetulan ini memang nggak ada di slide ya teman-teman, jadi aku menjelaskannya via omongan gitu. Begitu kurang lebih. Untuk lebih lanjutnya, teman-teman bisa akses link yang masih sama ya, ffunirac.id research. Oh, mohon maaf Kak Denis, sepertinya suaranya hilang lagi. Halo, udah terdengar lagi nggak? Sudah aman. Iya, maaf ya. Ya, jadi kalian bisa akses linknya dan kepoin brosur dari biomaterial dan juga farmasi klinik. Gitu kurang lebih dari aku kembalikan ke Risma. Baik, terima kasih banyak Kak Danis atas pemaparannya. Dari penjelasan Kak Danis tadi itu, tiga riset grup tadi itu sangat-sangat menarik sepertinya untuk ditelusuri lebih lanjut begitu ya. Nah, saya ingin membuka kesempatan bagi teman-teman yang tertarik untuk utamanya di riset grup ini, mumpung lagi ada Kak Danis, tanya-tanya boleh silahkan raise hand atau mungkin lewat chat. Waduh, sepertinya ini teman-teman sudah sangat-sangat paham, Kak, ya, dengan pemaparan Kak Danis tadi. Em, Sebenarnya aku penasaran nih, Kak, terkait biomaterial dan juga biomedis. Sepertinya apa ya yang jadi batasan mereka dua hal ini berbeda gitu. Oke, kalau di biomedik sendiri itu fokusnya lebih ke molekular sih Risma. Jadi benar-benar pathway, terus gimana mekanismenya. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau di biomaterial kayak begitu juga. Jadi mungkin di biomat ada menyinggung sedikit, tapi umumnya lebih ke tadi berhubungan dengan farmaseutika, dengan um, mengolah bahannya. Nih contohnya ya, teman aku dia skripsi di biomaterial. Dia itu mengolah um, kalau nggak salah tulang bandeng deh. Jadi tulang bandeng itu dia akan mengambil substance namanya BHA dan BHA-nya ini nanti akan dijadikan bahan aktif untuk membuat scaffold gitu. Nah, kalau teman aku kebetulan dia tuh hanya sampai di uji karakterisasi, jadi nggak sampai bikin produk scaffoldnya gitu. Nah, pengkarakterisasiannya itu tadi menggunakan alat-alat yang udah sempat aku bahas, pakai FTIR, DSC, SEM gitu kurang lebih. Jadi ya silver liningnya adalah di biomed full farmakologi versi advance. Jadi kayak um, uh, uh,
pathway, habis itu molekular gitu. Nah, kalau di biomaterial itu ada a touch of farmasetikanya gitu. Em, Karakterisasi, evaluasi, membuat sediaan, membuat produk gitu sih kurang lebih. Oke, paham. Terus terkait challenge-nya, mungkin Kak Danis kan sudah menjalani gitu ya. Challenge-nya yang paling kerasa untuk menjalani riset group ini gimana, Kak? Oke, menurut aku komitmennya sih, karena kita kan setiap hari gitu ya mengurus anak-anak bulu ini, anak-anak mencit, anak-anak tikus. Jadi kalian harus setiap hari ke fakultas gitu. Tapi jangan takut karena setiap topik itu pasti ada partnernya. Jadi kalau di biomedik sendiri itu didesain setiap topik itu harus memiliki partner. Jadi minimal setiap topik itu 2 orang. Karena ya bisa kalian bayangin itu ya cukup berat gitu loh kalau dijalani sendiri. Makanya kalau misalnya punya partner ya gak seberapa berat sih karena nanti ganti-gantian nanti minggu ini misalnya aku yang ke kampus saat weekend, minggu depannya teman aku yang ke kampus gitu. Sama willingness to learn something new. Karena kan topiknya itu gak gak secara mendetail dibahas di kuliah dan juga praktikum selama S1 gitu. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya, Kak Danis. Aku masih mau buka eh, kesempatan buat teman-teman yang mau bertanya. Dipersilahkan. Boleh raise hand, teman-teman, atau mungkin lewat chat. Oke, udah ada nih dari Kalista Alfiah. Dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya sebelumnya. Saya Kalista dari Angkatan 23. Mau tanya, Kak, kalau misal ambil skripsi di farmasi klinik, apa ada matkul pilihan tertentu yang harus diambil? Kasih. Oke, sebenarnya sejauh ini nggak ada kayak keharusan atau kewajiban untuk mengambil matkulnya sih teman-teman. Tapi waktu itu aku sempat dibilangin kalau bisa kan slot untuk matpil itu ada 5 ya kalau nggak salah. Nah, kalau bisa duanya itu yang berhubungan dengan skripsi kalian. 3, maaf, tiganya itu berhubungan dengan skripsi kalian. Lalu duanya mungkin bisa coba-coba gitu ya. Menurut aku yang recommended kalau di farmasi klinis itu EPO, guys. Evaluasi penggunaan obat. Terus khususnya kalau mau ke biomedik, mungkin bisa ambil farmakogenomik atau ketergantungan obat. Seperti itu. Izin masuk, Dan Danis. juga ada ketergantungan obat. Mungkin itu bisa jadi pilihan. Seru-seru semua. Bentar, izin masuk, Danis. Suaraku kedengeran nggak? Oh iya, ini guys, ini ada teman aku juga dari Biomed, namanya Jihan. Halo Jihan. Halo, maaf ya, belum bisa on cam. Kalau misalkan untuk masuk biomedik atau biomaterial itu nggak ada yang wajib. Cuma kalau mau masuk yang observasional, farmasi klinis yang observasional, sampai tahunku itu eh, Jihan suaranya hilang. Oke guys, aku nggak tahu jawaban Jihan apa, tapi suaranya hilang. Ya mungkin kita bisa menunggu gitu ya. Apa ya? Observasional. Oh ini mungkin translasional ya, penelitian translasional. Em, Dia itu, aku nggak tahu sih, aku kurang paham karena aku nggak join em, matkulnya. Tapi teman aku sempat memberi testi, itu lebih ke mempelajari ya penelitian-penelitian gitu sih guys. Mohon maaf ya. Oke, tidak apa-apa, Kak. Mungkin kajiannya juga masih terkendala sambil kita tunggu. Eh, Mungkin ada pertanyaan lain yang ingin diajukan. Oke, baik. Sepertinya tidak ada. Nanti untuk kajian mungkin bisa langsung kami sampaikan kemudian kepada Kalista gitu ya, Kak, mungkin ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Danis atas pemaparan materinya. Mungkin saya
izin merangkum sedikit terkait dua materi yang telah diberikan baik oleh Bu Dinda maupun Kak Danis. Jadi memang di farmasi klinis itu ada eh, tiga bidang begitu ya, ada di biomedis, kemudian ada di klinis, dan juga ada di biomaterial. Nah, kemudian teman-teman yang memang eh, tertarik untuk skripsi di farmasi klinik, yaitu harus tentunya mencari tahu sebenarnya minatnya di mana dan juga mempersiapkan yang terbaik begitu ya. Eh, Kemudian juga dibutuhkan komitmen dan juga rasa ingin tahu yang besar untuk terus belajar begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan kepada MC. Baik, saya juga izin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dinda Monika atas pemaparan materi yang telah diberikan. Semoga bisa menambah banyak wawasan baru seputar skripsi, khususnya di KPK Farmasi Klinik. Terima kasih juga kepada Kak Denis yang telah berkenan untuk membagikan pengetahuan dan pengalamannya mengambil skripsi di KBK Farmasi Klinik, khususnya dalam bidang biomedik. Dan tadi juga sempat ada kajian yang sempat sharing juga, namun sepertinya terkendala ya. Semoga bisa menjadi gambaran untuk para hadirin yang tertarik untuk mengambil bidang skripsi yang sama. Tak lupa juga ucapan terima kasih disampaikan kepada Kak Risma yang telah memoderatori jalannya acara pada hari ini. Oke, hadirin yang kami hormati, akhirnya sampailah kita di penghujung acara Siap Skripsi 2025. Sebelum menutup kegiatan siang hari ini, kami selaku panitia akan melakukan dokumentasi bersama. Oleh karena itu, dihimbau untuk seluruh hadirin agar menyalakan kamera dan menggunakan virtual background sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan. Bagi panitia yang bertugas, dipersilakan untuk melakukan dokumentasi. Baik, kepada seluruh peserta yang hadir eh, di acara hari ini, saya akan mulai untuk sesi dokumentasi. Baik, saya mulai dari slide yang pertama. Saya hitung mundur mulai dari 3, 2, 1. Baik, untuk yang selanjutnya, yang slide kedua, saya hitung mundur mulai dari 3, 2, 1. Baik, dan slide yang terakhir, untuk slide yang ketiga, saya hitung mundur mulai dari 3, 2, dan 1. Baik, sesi dokumentasi telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, dengan dokumentasi yang telah menjadi penutup acara kita pada hari ini, saya Diva Maharani selaku MC dan mewakili seluruh panitia yang bertugas memohon maaf bila ada tutur kata atau tindakan dari kami yang dirasa kurang berkenan. Semoga kegiatan pagi ini membawa banyak manfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di Siap Skripsi 2025 selanjutnya yang akan dilaksanakan pada 15 Maret 2025 pukul 8 WIB bersama KBK Kimia Farmasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Denis, Kak Risma. Terima kasih banyak Kak Denis. Terima kasih Kak. Aku boleh izin live ya. Terima kasih banyak teman-teman. You guys, love.